Prabowo juga pemimpin populis, kan Oke. gitu. Tentu, tetapi posisinya kan kalau kita lihat dalam konteks geopolitik ekonomi ya, itu kan berbeda. Apa yang dilakukan Trump maupun, Prabowo, itu komunikasi politik yang dilakukan aktor namanya elit. Kebijakan tarif berangkat dari trade balance-nya China dengan USD dengan Cina, Mas. Sejak join WTO 2001, US itu mengalami trade balance sampai di angka 411 miliar US dollar, Mas. Kenapa Mas pakaian nih kode HS 6110 kita ini kan juga kalah jauh dengan Vietnam, Mas. Kalah jauh dengan Vietnam, bisa di nomor 5. Bagi Amerika itu dia banyak dapat dari barang dari Tiongkok sama Vietnam. Pemirsa, kita jumpa di program Ngopi Isu, ngobrol pintar, informasi utuh. Pada Juli 2025, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencapai kesepakatan perdagangan yang menurunkan tarif impor produk Indonesia ke US dari 32% menjadi 19%, dan sebagai imbalannya, Indonesia memberikan akses bebas tarif untuk sejumlah produk US. Kesepakatan ini menuai pujian, tetapi juga memicu kekhawatiran terhadap neraca perdagangan Indonesia, kemudian industri lokal, dan masa depan kemandirian ekonomi Indonesia. Untuk membahas ini, sudah hadir narasumber teristimewa di studio kita. Saya sapa dulu Guru Besar Komunikasi Politik UGM, Profesor Nyarwi Ahmad PhD. Gimana kabarnya, Prof? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio. Ini sudah berapa lama kita nggak ketemu ya? Ya, kita kan nunggu undangan Pak Ali kan. Yes, ya. Kalau kita diundang ya datang gitu. Nah, yang kedua pengamat ekonomi, yaitu Mas Arief Taufik Nurrahman Ajis. Ini terima kasih Mas sudah hadir di studio kita. Dan Prof Ahmad Nyarwi ini Guru Besar Komunikasi Politik UGM dan juga sahabat seperjuangan, begitu pula Mas Arief gitu ya. Ini beliau FEB, alumni FEB Pasca Sarjana UI, kemudian pernah melanjutkan juga sekolah di Tiongkok. Nah, pemirsa, saya akan ke Pak Guru Besar dulu nih, Prof Nyarwi Ahmad. Ini kalau kita memaknai Prof terkait negosiasi yang kalau tidak keliru itu berlangsung 17 menit ya gitu, dari kabar yang kita dapat antara Presiden Prabowo sama Trump. Iya, berlangsung alot gitu ya. Kemudian bagaimana kita memaknai komunikasi leader to leader ya. Kemudian bagaimana pula gitu ya efek atau imbas gitu ya. Tentunya akan mempengaruhi persepsi publik baik di US maupun di domestik. Nah, bagaimana kita memaknai itu, Bro? Pertama begini ya, baik Presiden Prabowo maupun Presiden Trump itu sama-sama tipe presiden dan politisi populis. Oke. Jadi karakter sosok politisi atau presiden populis di mana-mana itu sama. Dia akan ingin ya menunjukkan capaian-capaian yang monumental, yang dianggap menguntungkan rakyatnya, yang dianggap heroik, kira-kira gitu. Ya, makanya Trump kan bikin gebrakan yang membuat banyak negara shock kan gitu. Dengan dulunya misalnya tidak ada misalnya tarif ya untuk negara gitu ya. Nah, karena tarif kan produk sebenarnya di dalam banyak aktivitas ekonomi. Nah, ini negara diberlakukan tarif gitu ya. Dan ini kan berbeda ya dengan kalau dia produk ya. Nah, makanya tentu saya kira Trump ingin menunjukkan capaiannya yang luar biasa di mata rakyat Amerika. Ya,
Karena kan banyak negara-negara mengalami kondisi downturn ya ekonominya. Ya, tidak hanya Amerika, Indonesia sama, di Eropa sama. Makanya banyak pemimpin termasuk presiden Amerika itu pengennya seperti itu. Dia pengen menunjukkan ini loh kami kita perjuangkan nih kepentingan kalian kira-kira rakyat gitu. Nah, Prabowo juga pemimpin populis kan gitu. Tentu tetapi posisinya kan kalau kita lihat dalam konteks geopolitik ekonomi ya, itu kan berbeda. Amerika tentu negara yang sudah lama dikenal superpower ya, tidak hanya dalam militer tapi juga ekonomi. Tapi kan sisi lain terjadi pertumbuhan luar biasa di China. Betul. Ya. Semacam kayak rising power juga China itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lacak kan kebijakan Trump ini itu kan yang paling penting saya lihat ya ketika dia membuat keputusan tarif itu sebenarnya kan kekhawatiran dia tentang pertumbuhan ekonomi Cina dan pengaruh perdagangan Cina yang luar biasa itu. Nah, dalam konteks komunikasi politik, nah ini kita ngomong komunikasi politik, Bung Ali, apa yang dilakukan Trump maupun Prabowo itu komunikasi politik yang dilakukan aktor namanya elit, top leader. Sebenarnya komunikasi politik itu banyak ya. Dia bisa dilakukan oleh aktor non negara, NGO dan seterusnya. Dia juga bisa dilakukan oleh citizen, warga negara. Ingat ya waktu terjadi rame-rame Israel dan lain-lain, Palestina gitu kan, banyak netizen kita rame itu. Ya, nah itu contohnya gitu. Juga dilakukan oleh media-media mainstream ya. Bagaimana media mengcover misalnya soal isu-isu yang berkembang di berbagai kawasan, termasuk apa yang disampaikan Trump. Media di Indonesia mengcover itu, sebaliknya media di Amerika juga gitu ya. Nah, ini fokusnya ke politisi dan ke elit. Nah, kalau kita simak dari gaya berkomunikasi gitu ya, maupun karakter kepemimpinan dari sosok Pak Prabowo, ini saya kira juga menarik ya. Kenapa? Dalam konteks power, kita bicara global power, tentu Indonesia tidak bisa sepenuhnya disetarakan dengan Amerika. Ya, bagaimanapun Amerika punya histori yang kuat ya, di mana presiden powernya itu nggak hanya di Amerika saja, tapi pengaruhnya mendunia. Ya, belum lagi dalam geopolitik perannya juga di berbagai kawasan sudah diakui dan masih dianggap kuat ya. Terlepas dari yang lain juga ada, misalnya Putin ya, Xi Jinping di China, Putin di Rusia, di Turki juga Erdogan dan seterusnya, banyak lah ya. Tapi kalau kita lihat sosok Trump ini kan Amerika dalam posisi yang lebih dominan. Nah, apa yang dilakukan Prabowo tentu presiden yang lain ini kan negosiasi, saya lihat ya, negosiasi. Nah, di sini ya itu terkait dalam literatur kepresidenan itu ada namanya Nussbaum ya, itu menyebut presidential power, kekuasaan atau kemampuan presiden dalam mengelola kekuasaannya. Jadi itu presidential power itu bukan hanya apa yang tertulis di konstitusi. Di kita kan ada tuh presiden itu eksekutif punya power gitu. Dia juga mengajukan budgeting, dia juga ini banyak presidential power. Tapi power yang terpenting menurut Nussbaum, dan ini terbukti dalam berbagai periode sejarah ya, itu kemampuan untuk melakukan persuasi. Nah, tentu tidak hanya persuasi. Di masa Nussbaum itu kan di era propaganda, semua negara menjaga jarak, kemudian membangun propaganda, menanamkan pengaruh. Nah, di era pasca kondisi krisis 2008, finansial 2008 ya, di era di mana kondisi ekonomi global juga belum sepenuhnya pulih, bahkan mengalami tekanan luar biasa, yang diperlukan tentu bukan sekedar persuasi, tapi negosiasi. Bahkan kalau perlu kolaborasi. Nah, yang dilakukan oleh Presiden Prabowo kalau kita lihat ketika merespon pertama kali ya muncul 32% itu kan saya lihat ada beberapa langkah yang dilakukan. Langkah pertama misalnya komunikasi dengan ASEAN ya. Yang itu di sana tentu kolaborasi sesungguhnya. Ini kira-kira dengan Trump maunya begini, kita di ASEAN ini gimana nih? Kita kan satu kawasan, kira-kira kan gitu. Ya. Konsolidasi ya, apa yang bisa dilakukan, karena nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Ya, walaupun masing-masing punya angka tarif yang beda, Vietnam 42 sekian, Malaysia punya, Filipina dan lain semua, Singapura punya. Nah, tapi paling enggak sebagai leader atau tokoh atau presiden kepala negara berpengaruh di ASEAN, dia harus ketemu kan konsolidasi itu, dan itu
dilakukan, dan itu adalah beberapa saya lihat poin-poin penting yang disepakati di sana. Nah, itu langkah pertama yang paling menonjol, ya, mengajak diskusi, mengajak kolaborasi, merespon ini Dan itu sebagai- dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. sudah Oke. dilakukan itu. Nah, yang kedua, tahap berikutnya itu adalah apa? Ketika melakukan negosiasi secara langsung dengan Trump. Hmm, Dan itu kan kita bisa lihat ya di berbagai media ditunjukin dia melakukan telepon-teleponan kan Iya. dengan Trump gitu ya. Sehingga dari 32 kemudian terjadi proses negosiasi ya, dari kita ngomong tarif dulu ya. Muncul angka 19 ya, 19%. Nah, terlepas bahwa ini nggak hanya angka saja, tapi kan ada poin-poin yang lain tadi udah disebutkan ya. Soal misalnya ekspor Boeing lah, Iya. atau soal energi ya. Pertanian, energi ya. Ya, bahkan termasuk yang ramai misalnya akses data. Akses data yang terakhir ya. Misalnya begitu, ikutan-ikutannya ini kan panjang ya. Tapi terlepas dari itu, the show must go on kan. Artinya tentu Prabowo nggak bisa biarkan stuck. Ya, tidak ada kesepakatan. Ya kan? Karena apa? Ekonomi global di mana-mana kan saling tergantung satu sama lain sesungguhnya. Ada potensi ini, dan lain-lain. Yang itu kemudian harus dicari solusinya. Ya, tentu kalau kita ngomong apa saja di balik tarif itu, yaitu diskusinya panjang dan butuh membuka data satu persatu. Ya, terkait dengan size ekonomi kita, kondisi ini dan lain-lain. Ya, nanti mungkin Mas Arief bisa mengelaborasi itu gitu ya. Nah, tapi intinya sudah ada kesepakatan dulu nih. Ya, di awal itu disepakati tarif dulu. Kemudian yang kedua tentu saya kira butuh tim-tim yang lain ya yang merumuskan berbagai hal di bawah poin-poin itu gitu loh. Nah, itu pun saya lihat ya, kan ada Prabowo kan sempat ngomong ya, bagaimana susahnya bernegosiasi Trump, kan ada saya simak di beberapa ini ya. Ya, tentu Trump ini kan sosok politisi presiden Amerika yang backgroundnya pebisnis, ya kan, pebisnis gitu loh, pebisnis, dan bahkan karakter model leadership Trump ini mungkin dalam sejarah baru pertama kali ini Di US, seorang presiden di US gitu ya, itu kemudian memasang bargain tarif ini. Itu kan dalam arti seperti bisnis kan gitu. Nah, pebisnis itu kan sama biasanya. Ya kan, tetapkan harga tinggi, setelah itu negosiasi, ditawar kira-kira gitu. Nanti dicari titik tengahnya atau titik temunya di mana saja. Ya, walaupun dalam bisnis itu kadang tafsirnya beda-beda, Li. Saya pernah dengar misalnya ada misalnya kalau di teman Madura katanya 50-50 kan. 50-50 Madura. Ya, tapi itu artinya 70% 30 itu. 50-50 itu misalnya begitu kan gitu. Artinya 50-50 maknanya bisa macam-macam kan gitu. Ya kan? Jadi artinya paling enggak disepakati dulu kan gitu. Nah, setelah itu baru kemudian didetailkan gitu ya. Kira-kira apa saja. Nah, bahkan ada apresiasi yang juga ini sebaliknya dari sisi Trump. Apresiasi yang saya lihat itu dilakukan oleh Trump. Ya, dia bilang Indonesia ini juga luar biasa, kita sudah ketemu ngobrol dengan presiden yang populer ya kan, dukungannya kuat kira-kira gitu, cerdas dan lain-lain, dan rakyat Amerika, dia ngomong di hadapan ditujukan ke rakyat Amerika gitu ya, bahwa produk Indonesia ini masuk itu kita akan free dan seterusnya gitu ya. Ini soal persepsi dan tafsir nanti ya, dan proses implementasinya tentu ada macam-macam. Nah, ini yang saya kira harus diantisipasi. Tapi balik lagi ke komunikasi politik tadi. Komunikasi politik itu di mana-mana nggak bisa dilepaskan dari karakter presiden, ya, khususnya di negara presidensial kayak Amerika, Indonesia, ya. Dan karakter kepresidenannya ada dua di sini. Karakter presiden itu ya karakter personal presiden, background, latar belakang, ya. Apakah presiden ini orang yang memang sukanya berkolaborasi atau sebaliknya, ya. Sukanya cari musuh, kan beda kan gitu. Kan gitu. Kalau misalnya membaca itu dalam konteks budaya politik di Amerika misalnya, mungkin Trump itu presiden populis yang dianggap banyak sekali omongannya itu kontroversial kan gitu. Kalau orang Indonesia mengatakan ini kok sukanya cari musuh, kira-kira gitu kan gitu. Tapi balik lagi kalau tipe Pak Prabowo kan kita simak. Prabowo dari sejak masuk ke Jokowi, pemerintahan Jokowi, ya, kemudian Pilpres, kemudian sampai berkuasa, selalu dikatakan kan, yang penting kita itu merangkul, kira-kira gitu. Ya, 1000 kawan itu kurang. Ya, satu musuh itu terlalu berlebihan, kira-kira gitu kan. Jadi kemampuan dan pola kebijakan politik merangkul itu tampak lebih dominan ya dalam konteks karakter Prabowo. Nah,
ini karakter presiden ya. Prabowo pebisnis juga kebetulan. Trump juga pebisnis ya. Tentu saya kira ini menjadi modal penting. Walaupun dalam konteks komunikasi politik internasional terkait diplomasi, tentu saya kira ini kan head to head istilahnya head of state ya, model komunikasi yang dilakukan langsung kepala negara ya, bukan ministerial. Betul. Kan kalau dalam diplomasi kan ada level-levelnya ya, ini kan pemimpin tertinggi sebenarnya yang langsung melakukan diplomasi gitu ya. Nah, balik lagi ke karakter kepresidenan tadi, ada beberapa misalnya yang memilah ya, ada yang misalnya mengkategorikan di 4 kategori. Ada tipe presiden itu aktif gitu ya, positif. Yang kedua negatif tapi positif. Yang ketiga pasif, positif gitu ya. Yang keempat pasif tapi negatif. Nah, ini ada beberapa definisinya ya. Tapi intinya yang pertama ini ya, sosok presiden yang aktif dan sekaligus positif itu kira-kira gini. Dia sangat sangat concern. Ya, dia sangat proaktif dan menyimak berbagai perkembangan dan tentu membaca data dan mendengar dari berbagai hal gitu, mengkaji dari berbagai hal. Tapi sekaligus juga dia punya visi, punya konsep, punya tujuan, punya orientasi yang harus dicapai. Ya. Nah, ini dia aktif tapi positif, dan positif dalam konteks apa? Goalnya itu juga harus bisa katakanlah terlihat visibilitasnya di mata baik orang yang diajak bicara maupun di mata konstituen dan rakyatnya itu terlihat. Nah, Prabowo ini tipe yang ini saya kira, dia aktif ya tapi positif. Gitu ya. Nah, positif tentu kan berbagai hal ya disampaikan Pak Prabowo kalau kita simak. Dia kan pengen dikenang sebagai presiden yang berkontribusi atau apapun ya bagi Indonesia gitu ya. Jadi politik yang istilahnya yang bermanfaat ya, politik yang bisa memberikan kontribusi ke rakyat seperti itu. Nah, hanya saja isu ini kan kadangkala tidak terlalu populer karena di Indonesia itu dalam konteks komunikasi politik internasional, kalau kita simak sekilas lah ya, bahkan kita tracking lewat berita aja lah misalnya, media-media mainstream, berapa sih bobot isu-isu internasional yang sering diberitakan? Kecil ya, di medsos juga sama gitu ya, rata-rata kecil ya. Kalau zaman dulu itu sekitar 20% itu udah angka yang bagus ya, 10%, 20%. Ya mungkin di era medsos sekarang agak naik gitu ya, perdebatan soal isu-isu yang terkait politik, komunikasi politik internasional seperti ini. Tapi khusus terkait tarif, kenapa ini menjadi terkait langsung domestik? Karena ini bicara bukan hanya kalau bicara perdagangan internasional itu kan nggak hanya antar negara, kondisi di masing-masing negara juga terkait. Ya, punya implikasi. Betul. Ya, ke misalnya UMKM, ke industri manufaktur, ke yang lain-lain, itu punya implikasi di masing-masing negara, kena semua dua-duanya. Nah, makanya mau tidak mau itu juga menjadi concern gitu dari masyarakat kita secara umum, pelaku usaha juga di sana gitu ya. Nah, ini yang saya kira gitu ya, apa yang dilakukan Prabowo itu menurut saya ya so far menurut saya oke lah. Banyak yang mengkritik kenapa hanya 19% ya, tidak bisa kurang dari 19% kan gitu ya kan. Ya ada yang bilang ya kan masih mending 32 udah turun ke 19 kan oke, kira-kira gitu ya. Walaupun kalau di dalam konteks ekonomi nanti Mas Ari bisa bahas, angka itu sebenarnya hanya ilusi. 19 dari apanya kan gitu ya kan. Terus di sektor apa, market size-nya kayak apa dan seterusnya, itu kan panjang ceritanya ya. Nah di sini saya kira juga paling nggak udah lumayan lah capaian-capaiannya, walaupun ada di sana peraturan-peraturan ketentuan lain yang mengikat misalnya soal data pribadi ini dan lain. Karena saya lihat salah satu target utama Trump kan bukan hanya di tarif itu ya, tetapi akses pasar, itu akses yang lebih penting, akses banyak hal lah. Nah di situ makanya kan apalagi orang Indonesia, ini tantangan Presiden Prabowo tentunya menghadapi audiens domestik ya. Apalagi ini contoh terakhir yang ramai itu akses data ya, data pribadi. Itu kan Indonesia negara Muslim kan, negara Muslim Sunni gitu ya, kira-kira gitu. Sementara Amerika itu kan sering dikait-kaitkan dengan pengaruh geopolitik internasional, khususnya Israel kan gitu. Kan kadang guyonan citizen itu kan
Israel tuh punya Mossad katanya gitu. Nah, Netizen, nanti, ya, ya. netizen gitu ya. Nanti data kita bisa diakses gitu ya oleh Amerika gitu. Jangan-jangan diserahin ke Mossad. Kira-kira gitulah. Ada guyonan begitu. Iya, Tapi iya. juga ada yang bilang loh, kan dari dulu kita sudah menggunakan banyak platform dari Amerika juga kan Iya, gitu. betul. Otomatis kan kalau kita sudah bicara term agreement itu kita setuju, ya data kita bisa diakses juga. Artinya bukan barang baru juga Bukan soal barang akses baru data, juga, ya, enggak, ya, data kan ya, gitu. ya, ya. Jadi ada banyak opini-opini. Nah, opini-opini inilah yang menurut saya ya bisa menentukan persepsi. Hmm, Dalam konteks Trump Hmm. negosiasi tarif, Prabowo ini berhasil, kurang berhasil, hmm. atau gagal total. Oke. Nah, ini munculnya diskusi di situ, persepsi akan berkembang. Dan persepsi ini nggak hanya berhenti di persepsi, tapi apa? Implikasi nyata nantinya, bukan hanya sekarang, nantinya. Dan kalau kita bicara implikasi nyata, kita harus buka data-data ekonomi, Betul, kita buka kondisi pasar, Betul, betul. kita harus tanya pelaku usaha Betul. dan seterusnya. Itu Betul. kira-kira. Iya, saya tertarik tadi soal apa tipikal atau gaya komunikasi ya. Berdasarkan tadi apa dirimu nyebut soal memotret profiling, kemudian DNA-nya lah, itu katakan begitu. Ini kan bisa nggak sih kita menempatkan persoalan negosiasi tarif ini bahwa US sebagai apa ya aktor yang dalam konteks ini gitu ya, game changer gitu, melalui instrumen ini gitu ya, dia ingin memantapkan gitu ya dominasi hegemoniknya gitu di kawasan Asia gitu, melihat kemudian Cina yang lagi bertumbuh gitu ya dan punya proyeksi yang luar biasa. Bisa nggak kita tempatkan seperti itu bahwa ya belum lama kan juga muncul gitu statement Trump gitu ya di sebuah apa kalau tidak salah konferensi pers atau dia diwawancari oleh sebuah media di sana gitu ya, bahwa semua beberapa negara sampai mengemis-ngemis gitu kepada dia gitu melalui instrumen tarif ini gitu. Ini sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh Trump gitu? Yang pertama saya kira Trump itu pengen menegaskan ya bahwa kuasa superpower Amerika, adik kuasa Amerika kan dikenal sebagai adik kuasa ya. Itu masih ada. Oke. Kan selama ini kan orang pelan-pelan melihat itu senyap. Karena apa? Orang terperangah dengan pertumbuhan di Asia, khususnya di China. Ya, dominasi apa Silk Road ya, belts apa inisiatif itu ya. Atau Silk Road itu luar biasa gitu ya. Dan China sudah lama kan merancang itu dan mengimplementasikan itu. Dan apa, dan kalau kita lihat kan pertumbuhan kota-kota di China itu kan juga mencerminkan itu ya, bagaimana industrialisasi yang berkembang, ekonomi, pendidikan semua. Jadi pengaruh soft power China itu meningkatnya luar biasa. Padahal dulunya itu kan Amerika yang dominan. Betul. Jadi Trump pengen mengingatkan, Amerika masih super power loh. Ya, Kira-kira gitulah kalau sederhananya. Ya. Kalau orang di kelas menengah bawah, yang penting gertak dulu kan gitu kan. Habis itu kita obrolkan kemudian kan gitu. Kira-kira gitu kan. Nah, itu satu. Terus yang kedua juga harus dilihat gini, Bung Ali ya. Saya kira gitu ya. Dari berbagai perkembangan kapitalisme dunia ya. Amerika itu kan bukan hanya champion demokrasi, tapi juga tempat tumbuh suburnya kapitalisme itu sendiri. Ya, dari fase yang tradisional, finansial gitu ya, sampai finansial dan seterusnya, sampai teknologi, Silicon Valley dan seterusnya, luar biasa ya. Dan apa global baik hard power maupun soft power Amerika itu masih eksis, tapi sesungguhnya kan mengalami degradasi luar biasa seiring pertumbuhan yang lain. Jadi dengan kata lain, apa yang pengen saya sampaikan, Trump pengen mengembangkan sistem baru ya untuk mengontrol ini lagi, memanage ini lagi yang di masa sebelumnya itu dianggap unmanageable atau apa, tidak terurus, kira-kira gitu, tidak diperhatikan. Di era Presiden Obama ya kan tidak menjadi concern, di era sebelumnya juga nggak menjadi concern. Nah, kebetulan juga Trump ini karakter tipe pemimpin populis. Dan dia melihat juga kondisi kelas menengah, tidak hanya Amerika sesungguhnya, tapi khususnya di Amerika juga, itu juga mengalami tekanan luar biasa.
ya tekanan luar biasa. Hmm. Sehingga biasanya populisme itu kan sangat menguat ketika misalnya kondisi ekonomi juga makin payah, Ya. ya kan dia membutuhkan hero, Hmm. ya kan sosok pemimpin yang bisa jadi penyelamat dan seterusnya, bisa ngasih solusi. Dan mereka kemudian juga melihat Trump ini menjadi salah satu harapan, ya seperti itu. Walaupun dalam konteks demokrasi banyak dikritik kan gitu. Ya, ya. Ini Trump ini demokratis apa udah fasis-fasis nih? Kayak gitu kan? Kira-kira kan gitu. Ada juga yang mengkritik begitu kan, kita dengar juga gitu loh. Misalnya beberapa pemimpin-pemimpin yang oposisi ya, kalau nggak salah siapa, Jeremy Corbyn atau siapa itu ya. Nah itu beberapa saya kira kan kritik-kritiknya juga muncul gitu ya terkait dengan kebijakan-kebijakan Trump. Tapi oke lah. Tapi intinya kan publik internasional maupun Amerika kan ingin melihat bagaimana problem yang dihadapi negara Amerika itu bisa dikelola, menjadikan soft power Amerika itu tetap terlihat atau tetap dominan. Itu yang kedua ya, memanage potensi degradasi pengaruh ya Amerika. Tentu yang ketiga ini yang saya kira juga ini agak teoretik dikit ya. Saya lihat Trump itu pada fase di mana memang belum sepenuhnya ya katakanlah mengelola negara dengan konsep entrepreneurial state ya, negara yang berbasis inovasi dan kewirausahaan ya. Tetapi Amerika itu bahkan sebelum era Trump itu aspek entrepreneurialnya kan luar biasa. Nah hanya saja bagaimana peran negara terkait dengan pasar ini yang belum kemudian secara tegas ya ditata tuh, katakanlah orientasinya jelas. Masih ingat nggak 2008 itu kan krisis finansial ya. Itu Lehman Brothers ya, Wall Street dan seterusnya. Itu kan sektor finansial dianggap kolaps dan gagal berantakan. Pertanyaannya di mana negara ada di mana di situ? Kan gitu. Dalam kondisi seperti itu kan gitu. Biasanya negara itu kan punya PR ada beberapa lah ya, tugas kalau kita menempatkan negara dan pasar itu di literatur sering disebut. Pertama, ini pertanyaan soal intervensi dulu. Apakah negara itu perlu mengintervensi pasar apa tidak, atau pasarnya harus bebas? Ya kan, maka di situ muncul banyak mazhab dan varian. Itu satu. Terus yang kedua, ya kan, kalau pasar ini gagal, negara punya tugas apa? Nah di situ ada misalnya teori yang mengatakan negara itu harus fixing the market. Ya, pasarnya harus dibenerin. Dia harus menata lanskap market ini. Dan market itu nggak hanya domestik loh. Walaupun market domestik tetap terkait internasional. Betul. Internasional trade kan gitu. Nah, saya kira Trump berusaha juga ke sana. Tapi ada aspek yang kedua juga yang penting, bukan hanya fixing market ya. Ini juga create market. Ya, dalam konteks create market, sesungguhnya sebelum era Trump banyak tekno entrepreneur Amerika sudah melakukan itu. Ya kan banyak nama-nama besar gitu yang produknya kan di seluruh berbagai dunia kan. Mungkin kecuali di China kan terkait teknologi kan dia punya sendiri kan gitu. Nah, itu perannya di sana create market. Nah, yang ketiga ini sebenarnya yang jauh lebih penting. Mungkin kalau di konsepnya Mariana Mazzucato itu kan bicara inovasi dan seterusnya, bicara policy yang mendukung inovasi supaya secara ekonomi itu negaranya kuat. Nah mungkin dalam konteks entrepreneur state ini itu Trump juga melakukan itu. Ya dia berusaha gitu mengira-ngira kan semua negara ini kan juga punya problem terkait defisit, terkait anggaran, sumber pendapatan, pajak dan seterusnya. Nah ini harus ngapain nih? Apa yang harus dilakukan? Artinya Presiden Trump mau exercise itu tadi. Saya kira ke sana arahnya. Nah tapi semua negara kan sebenarnya PR-nya sama. Pak Prabowo juga saya kira punya PR yang sama juga. Cuma kebetulan secara tidak beruntung negara kita bukan super power kan gitu. Kan gitu. Jadi kita dalam posisi bukan sebagai game changer kan gitu. Belum lah, bukan ya. Belum karena tingkat atau level keekonomian negara kita juga masih di level menengah kan gitu. Belum posisi paling atas atau menengah ke atas kan belum sepenuhnya. Jadi dalam konteks komunikasi politik sebenarnya itu yang terpenting itu bukan hanya sekedar retorika presidennya saja, Li. Tapi tadi istilahnya kebijakan atau apapun ya solusi atau diplomasi yang itu juga harus dipikirkan dampaknya, harus dipikirkan manfaatnya. Makanya
kalau di dalam adagium atau aksiom dalam International Political Communication Studies ya, itu kan kalau komunikasi politik biasa itu kan buzzword word dan seterusnya gitu ya, atau get to say dan seterusnya gitu ya. Kalau di era medsos saya sering buat adagium get lost, siapa yang tersesat gitu ya, dan menyesatkan. Gitu ya. Menyesatkan. Tapi kalau dalam konteks komunikasi politik internasional itu mungkin buzzword word juga, tapi melalui medium apa, sebuah medium ya, tapi juga under what circumstance, dalam kondisi kayak apa dan apa dampaknya. Nah, disinilah negosiasi, diplomasi, kolaborasi itu menjadi harus dilakukan oleh top leader yang kadangkala dia nggak bisa mau-maunya sendiri, nggak bisa juga memutuskan hanya sektoral saja, nggak bisa. Karena apa? Karena saya kira ini terkait banyak dimensi. Betul. Gitu loh. Misalnya ini diterima tarif sekian. Ya ada syaratnya ini, ada syaratnya ini. Nah, implikasinya bagaimana? Makanya waktu di beberapa wawancara saya lihat kan Pak Prabowo kan ya dia bilang kita berusaha lah apa yang terbaik. Tapi sungguhnya kan itu belum selesai. Karena yang seringkali di adagium itu kan di devil in the detail kan. Sesuatu yang kadangkala punya implikasi, punya efek ini dan jangka panjang juga itu ada di hal yang tadi detail. Makanya kita kan nggak tahu ya, tentu ada banyak PR pasca agreement tarif ini kan, yang harus lebih detail dinegosiasikan dari berbagai sektor komoditi, dari berbagai hal termasuk tadi syarat-syarat tadi misalnya akses data ya, ekspor Boeing 77 itu aja ada yang bilang ya Boeing 77 kan teknologinya udah ini, ada yang lebih bagus lagi kan gitu kan, misalnya begitu kan. Jadi banyak tentu yang kemudian harus dipertimbangkan tadi konsekuensinya atau efeknya. Saya kira itu. Kita berharap para pembantu presiden ini bisa menjadi portal dari adagium yang dirimu sebutkan tadi, gitu, the devil in the details. Gitu. Nah ini yang rumit kan, gitu, yang kadang-kadang terselip dan hide gitu ya di kedalaman. Ya, tapi politik diplomasi kan begitu biasa. Iya. Makanya dalam komunikasi politik itu saya sering bilang di kelas, kenapa Laswell itu mengatakan buzzword word dan seterusnya. Siapa mengatakan apa? Karena kadang-kala yang terpenting bukan yang dikatakan. Yang tidak dikatakan ini atau yang kita tidak tahu itu bisa dikatakan, itu yang penting, jauh lebih penting kan gitu. Dan saya kira itu nggak hanya dalam dunia komunikasi politik, kadang-kala juga dalam dunia bisnis juga. Yang kita bicarakan di sini bisnis dan juga politik kan konteksnya seperti itu. Baik, kita bergeser ke Mas Arief. Mas, siap. Gimana dalam landscape ekonomi kita membaca imbas dari negosiasi tarif top leader to top leader gitu. Nah, ada banyak peluang gitu dari negosiasi ini terkait produk kita untuk bisa sampai ke US gitu ya. Tetapi juga sebaliknya gitu. Banyak yang mengkhawatirkan pula gitu ya, dengan tarif yang 0% gitu ya terhadap produk US masuk ke sini, akan kita tidak siap dengan mitigasinya gitu. Nah ini bagaimana Mas Arief membaca itu? Terima kasih Mas Ali, Prof. Yarmi. Ya, saya berangkat dari tadi soal global power dan dominasi ekonomi, Mas. Pasca Perang Dunia Kedua, United States menancapkan global power dengan Bretton Woods Institution ya. Pertemuan di Bretton Woods terbentuklah World Bank, IMF dan GATT. Ini yang terkait perdagangan kan GATT ini Mas. Di tahun 95 semua dunia bersepakat dibentuklah World Trade Organization. WTO. Nah, WTO. Perdagangan bebas itu. Nah, kemudian dominasi ekonomi ini mulai runtuh, mulai tersaingi pasca China join WTO tahun 2001. Nah, Indonesia di mana Mas? Ini total ekspor dunia gitu ya, 23,65 triliun tahun 2023. Kita itu hanya 1% Mas. 1%. Sekitar 258 miliar US dollar. Nah, posisi terakhir 2023 dan 2024 ini sudah Tiongkok Mas. Tiongkok hampir 10
14%, 14 lebih persen dari total ekspor dunia. Kemudian United States hanya 8,54. Artinya udah kesalip ya. Gue salib mas, itu gini, tahun 70 saat baru sebelum reformasi Tiongkok, total ekspor barang dan jasa dunia itu masih 385 miliar. Oke. Nah, Cina hanya 2 miliar mas. Kecil. Oke. USA 59, Cina 0,59%, USA 15,51. Nah, saat join WTO inilah momentum gitu. China mulai naik menjadi 3,53% dari total ekspor dunia. Amerika masih 13, masih memimpin. Nah, tensi mulai tinggi ketika tahun 2013. Itu awal pertama perdagangan ekspor Cina itu menyalip United States. Tahun 2013 Tiongkok sampai di angka 10%, United States 9,76 gitu. Itu mulai 2016 disalip lagi oleh Amerika. Nah, sejak 2017 sampai hari ini itu perdagangan dunia didominasi oleh Tiongkok, gitu 11%, 11,28%, Amerika hanya 9,8. Nah, kebijakan tarif berangkat dari trade balance-nya China dengan USD dengan Cina, Mas. Sejak join WTO 2001, US itu mengalami trade balance sampai di angka 411 miliar US dollar, Mas. Kenapa tahun 2018 perang tarif pertama dulu? Pertama. Karena 943 miliar US dollar defisit neraca perdagangan Amerika. 46%-nya adalah dengan Tiongkok, Mas. 442 miliar itu. Nah, bahkan sejak 2021 itu sudah lebih dari 1 triliun US dollar. Defisit neraca perdagangan United States. Nah, tampaknya gitu, kalau dominasi global, dominasi perdagangan dunia, inilah yang menganggap United States harus mengambil sikap bahwa ini adalah kepentingan keamanan nasional, maka dia melancarkan perang tarif dengan semua negara. Dengan semua negara. Dengan semua negara. Bahkan yang temannya, Kanada, Meksiko, Jepang, gitu kan. Uni Eropa yang ini kan most favored nation, selama ini menjadi sahabat dekatnya. Karena memang kalau istilahnya Menkyu-nya United States kan Dirty 15, Mas. Dirty 15 ada 15 kotoran ya dalam trade balance itu. Pertama Tiongkok itu sampai 24% sumbangsihnya terhadap trade balance. Meksiko nomor 2. Meksiko nomor 2. Kenapa hari ini di perang tarif? Karena 13%-nya itu dari Meksiko. Kemudian ada Vietnam, Jerman, terus kemudian Uni Eropa, Kanada 5,69%. Kita nomor 15. Kita nomor 15 besar negara yang menyebabkan defisit perdagangan. Kita nomor 15 sekitar 1,49. Nah, inilah yang membuat kesepakatan GATT dan WTO ini diabaikan. Bahkan yang menggaiden namanya perdagangan bebas kan Barat. Tapi begitu rivalitas oleh Tiongkok mengancam, dianggap mengancam keamanan nasional, dia melupakan yang namanya perdagangan bebas. Tarif ini kan begitu. Artinya apa konteks US hari ini? Ada konsiderannya itu. Kemudian yang kedua gitu ya, dia mengignorance, denial gitu, jaringan-jaringan gitu ya, atau institusi-institusi baik yang yang dibentuk dalam konteks finance gitu, ataupun perniagaan atau perdagangan. Ya GATT dan WTO dan seterusnya ya. Dan itu dilompati dalam rangka itu ya gitu. Ya karena kayak misalnya Kanada ini kan teman dekat ya Mas. Iya. Kanada dia kena tarif dari 25 awalnya, tarif lama. Sekarang jadi 35% misalnya. Kemudian ada Uni Eropa, temannya loh Mas. Dari 20% dinaikin jadi 30%. Kemudian yang terakhir sejak KTT Bridge itu kemarin berhasil dari 10 jadi 50% ya. Nah memang di level Asia Tenggara kita paling sedikit Mas, 19%, Vietnam 20%. Paling rendah lah ya. Paling rendah setelah Singapura ya. Singapura 10%. Malaysia sampai 25%,
Thailand 36, sama Kamboja, Myanmar bahkan sama Laos 40% gitu. Nah, yang kedua begini Mas. Tadi terkait yang BRICS kemudian ASEAN gitu Mas. Ini 264 miliar US dollar ekspor kita Mas. Itu 35%-nya pasarnya itu adalah BRICS. Oke. Ini data International Trade Center Mas. Oke. Ini sebelum kita join BRICS, itu memang 35% tujuan ekspor kita ke BRICS, ke 9 negara BRICS. Oke. Kemudian MIKTA, Meksiko, India, Korea Selatan, Turki, Australia. Kenapa kemarin Pak Prabowo kunjungan ke Turki Lawatan ke sana ya. dan lain sebagainya? Itu juga dalam konteks diversifikasi pasar. Iya, iya, iya. Karena 7,52% tujuan ekspor kita ke MIKTA. Kemudian barusan kesepakatan dengan EU, ini Eropa gitu, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Karena memang 6,55% tujuan kita ke Uni Eropa. Kemudian intra ASEAN Mas, itu memang 20,33% tujuan ekspor kita ke ASEAN. Nah yang terakhir pertemuan di Malaysia, ASEAN bersama Gulf Cooperation Council, negara-negara di Timur Tengah itu 8,22%. Itu kalau di total itu sudah 77,62%. Plus Jepang 7,82, jadinya 85. Plus Amerika 10%. Itu sudah 95%. Oke. Amerika hanya 10% dari Oke. total ekspor kita. oke. Cuman yang perlu kita, walaupun hanya 10%, itu beberapa komoditas kayak yang disampaikan tadi, ada yang berdampak terhadap padat karya Mas, kayak alas kaki, Iya, iya. kemudian baju pakaian gitu. Nanti kita coba lihat satu-satu Mas. Misalnya kayak minyak kelapa sawit nih Mas. Minyak kelapa sawit itu kan kita nomor 1 dunia Mas. 51,43% itu ekspor dunia kelapa sawit itu dari Indonesia Mas. Oke. Sestudinya kan total ekspor tahun 2023 44 miliar US dollar, itu 51%-nya dari Indonesia. Nah, tujuan ekspor kita itu terbesar ke India, China, Pakistan, baru Amerika. Amerika hanya 6%. Tapi kalau kita lihat dari sisi Amerika Mas, total impor Amerika Oke. terhadap minyak kelapa sawit kan sekitar 2 miliar US dollar. Itu 85%-nya dari kita. Itu dari kita. Konteks kelapa sawit. Nah, kemudian yang konteks alas kaki, ini kenapa kita patut waspadai? Karena memang total ekspor kita kalah jauh Mas. Kita berposisi di nomor 6, kita masih kalah jauh dengan tetangga kita Vietnam Mas. Oke. Kita hanya mampu ekspor terakhir 2023 Untuk pangsa US ya? total Atau ekspor total? alas Oke. kaki Oke, dunia. oke, dunia, oke. Ya. Kita posisi di nomor 6 hanya 4,96%, angkanya sekitar 2,9 miliar US dollar. Kita masih kalah jauh sama Vietnam Mas, 7 miliar US dollar. Nah, ini yang menjadi tantangan kita gitu kan. Nah, di sisi United States barangnya didapat itu banyak kan dari Vietnam. Kita setelah Vietnam, Tiongkok, Italia baru kita Mas. Oke. Nah, itu alas kaki. Cuman dengan 19% tarif kita paling kecil se Asia Tenggara. Ini ada harapan. Ada harapan, ada peluang maksudnya. Ya, karena kalau enggak dijaga, kita sudah tahu beberapa kali penutupan pabrik tekstil dan sebagainya, itu kan dampaknya ke tenaga kerja, itu masalah baru lagi Mas. Makanya harapannya dengan tarif ini gitu, pangsa pasar kita ke Amerika tetap terjaga gitu. Yang ketiga kayak jersey Mas, pakaian nih kode HS 6110, kita ini kan juga kalah jauh dengan Vietnam Mas. Kalah jauh dengan Vietnam, bisa di nomor 5. Bagi Amerika itu dia banyak dapat barang dari Tiongkok sama Vietnam. Oke. Nah, kenapa Vietnam ngotot ya? Karena memang dia banyak tujuan ekspornya ke Amerika, ke US gitu. ya. Ke Ya, US gitu. Iya, iya, iya. Nah, terus yang tadi yang dikhawatirkan terhadap Indonesia Mas, soal tarifnya 0% Iya, gitu. Ini dari 2015 sampai 2024, 10 tahun terakhir Mas. Struktur impor kita itu 72% itu adalah untuk bahan baku Mas. Raw material. Kemudian baru 17,75% itu untuk barang modal. Data BPS ya Mas. 10 tahun terakhir nih. Kira-kira rata-ratanya gitu. Ya, sebentar. Yang raw material itu berapa? 72? 72,58%. Sumbernya dari mana? Yang paling Dari besar? mana-mana. Oh, Dari gabungan. mana-mana. Oke. Dari Siap. mana-mana.
Ini cuman untuk melihat Mas bahwa struktur impor kita yang untuk barang konsumsi itu hanya 9,67%. Artinya kecil. Iya. Sepanjang ya impor ini adalah untuk kebutuhan pelaku industri, karena memang kita nggak punya kapas misalnya. Oke. Ya. Kita nggak punya maintenance pesawat ataupun barang-barang yang memang Kita nggak punya gandum. nggak punya gandum gitu loh Mas. Iya. Nah, ini yang biar nggak salah tafsir terhadap impor itu. Karena memang realitas 10 tahun terakhir impor kita itu 72,58% rata-rata itu untuk bahan baku. Yang kedua untuk barang modal 17,75 gitu. 10%-nya barang konsumsi. Nah kayak misalnya kerjasama sektor penerbangan itu pengadaan pesawat, layanan perawat pesawat itu jangan diasumsikan itu selesai 1 tahun ini Mas. Karena kalau di datanya itu kan pengadaan pesawat itu hingga 2029, 5 tahun Mas, nggak mungkin 3,2 miliar langsung dikirim tahun ini semuanya. 50 ya. Ya kemudian layanan perawatan pesawat itu hingga 2041 kan begitu loh Mas. Kemudian kayak pembelian produk energi LPG, minyak mentah, bensin gitu. Apa namanya? Sepanjang tadi kan ini untuk kepentingan industri, kemudian untuk barang modal gitu. Nah, ini it doesn't matter gitu loh Mas. Karena daripada ini industri mati, efeknya lebih banyak lagi nih Mas. Pabrik tutup, karyawan PHK dan lain sebagainya gitu. Kayak daftar produk pertanian kan kayak kedelai. Selama ini emang kita impor kok. Kita naik 1 juta ton dibandingkan 2024 gitu. Bungkil kedelai, gandum, kapas gitu. Nah, sepanjang ini memang kalau ada konteks comparative advantage gitu kita produk kita nggak mampu ya nggak apa-apa kita ambil dari Amerika dengan barang yang lebih murah gitu. Iya, tapi sehat gak sih Mas Arif? Karena ya apa namanya? Ya bagaimana kalau seandainya raw material juga mengandalkan bahan baku impor gitu. Kemenangan Tiongkok misalnya Mas, kenapa dia bisa merubah ya landscape perdagangan dunia. Karena memang struktur produksinya dibenahi dulu, kemudian bahan baku, scale up-nya besar gitu ya. Ada intervensi negara buat UMKM gitu. Nah, posisi industri kita ini kan tadi Mas, kita kebutuhan raw materialnya besar. Kayak gas misalnya Mas. Banyak pabrik pupuk dan macam-macam itu kan memang butuh gas Mas. Nah, makanya ini momentum sebenarnya untuk membenahi struktur kita di industri kita ini tanpa tarif Trump memang kan kontribusi industri pengolahan kita kan menurun Mas. Dulu kalau tahun 60-68 itu ya itu kan sektor industri tahun 60 kan 8,1% gitu, kemudian naik jadi berapa di terakhir misalnya tahun 78 misalnya 10% naik kan. 90 tahun 90 industri pengolahan 19%. Tahun 90-an nih Mas, masa-masa ini kan jayanya. Kemudian tahun 2000-an itu sampai 27,72% kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Ini kan yang dinamakan katanya orang deindustrialisasi kan yang dikhawatirkan kan itu. Nah, baru terakhir gitu kontribusi industri pengolahan kan hanya sekitar 18,98%. Pada fase 90-an sampai 2000 puncaknya gitu, puncaknya industri pengolahan. Kemudian sampai tahun 2024 trennya menurun. Penyebab utamanya apa declining itu? Ya karena percepatan apa sains, teknologi, scale up dan lain sebagainya. Kalau dulu memang misalnya itu adalah industri padat karya, maka ini kan kesempatan misalnya untuk menata struktur produksi kita Mas, manufaktur kita, kemudian teknologi, SDM dan lain sebagainya gitu. Nah, itu dari sisi saya Mas ya. Iya, tertarik juga tadi Mas untuk ngobrol lagi ya soal comparative advantage atau daya saing, kemudian deindustrialisasi industri pengolahan gitu ya. Tentu juga banyak aneka persoalan ya di problem di industri kita.
Nah, kalau Mas Arief melihat gitu atau mencermati antara negosiasi tarif ini sebagai satu opportunity, kemudian yang kedua bagaimana gitu ya kita meningkatkan atau memperbaiki struktur produksi atau industri, memperkuat industri Ya. pengolahan kita. Dari mana negara harus memulai? Ini kita belajar dari Deng Xiaoping ya Mas ya. Ini Oke. tapi tetap dengan karakteristik Indonesia Ya, gitu ya, Mas. ya. Saat tahun 78 itu belum bisa bangun apa-apa, Hmm, dia biarkan investasi asing masuk, tapi dengan oke. syarat bekerja sama sama perusahaan lokal, kemudian transfer teknologi, Hmm, SDM hmm, itu. hmm, Nah, ini kan juga yang saya nggak tahu ya, hmm, kenapa kita belum bisa transfer teknologi, hmm, hmm, bikin mobil hmm, listrik misalnya, hmm, semikonduktor hmm, gitu. hmm, hmm, Kemudian mau apa namanya banyak sekali kan investasi hmm, dari mana-mana itu. hmm, Nah, hmm, dan hmm. Xiaoping kan meletakkan dasar reformasi ekonomi kan salah satunya Ya, dengan tadi gitu. ya, ya, ya. Makanya kayak dengan Bridge itu Hmm, misalnya hmm, pertemuan di Brasil kemarin, hmm. eh, memang sebelum kita join Bridge 75% masa nggak kita jagain Mas. Betul, betul, betul. Saya nggak bicara skip tidak berdagang dengan Amerika ya Hmm, Mas. hmm, hmm. Tapi pada konteks diplomasi kita juga punya bargain of power. Hmm, Ingat lu 85% kebutuhan kelapa sawit lu dari kita. dari kita, ya. Kita yang masuk lah. Oh, iya. Ya, ya. Banyak sekali Iya, sebenarnya. iya, iya, Ya, iya, benar iya. itu. Iya, iya. Kemudian dengan EU Hmm, hmm, dan intra ASEAN gitu. hmm, Ini kita punya bargain of power yang sama gitu. hmm, hmm, Cuman kan kita nggak bisa skip dengan Amerika Mas, karena nasib pekerja kita yang di alas kaki, pakaian, ini kan yang menjadi keluhan Ya. kita bersama. Ya, bisa nggak kemudian kita menempatkan bahwa mengambil satu peluang gitu ya, Ya. atau memetik manfaat dari hasil negosiasi tarif ini untuk gitu ya transfer knowledge itu. Ya kayak yang ini yang disepakati misalnya Mas, kayak pengadaan pesawat itu. Saya kan nggak ngerti ya Mas ini klausulnya apa aja ya. Apakah Kan itu belum detail kan? ya belum Ya, detail, belum. karena kan memang kan sampai 1 Agustus ini kan Masih running, masih ya. running Ya. proses. Kemarin di websitenya White House kan juga baru mengumumkan agreement bersama kan gitu, masih ada proses itu sampai Kayaknya baru detail. general agreement, Iya, ada iya. agreement umumnya. Ya, layanan perawatan pesawat gitu, LPG, minyak mentah, bensin itu ya. Nah, saya menganggap sisi positifnya aja Mas, bahwa sepanjang kebutuhan impor ini adalah untuk kepentingan industri gitu, kemudian menggerakkan industri gitu, ya nggak masalah Mas menurut saya. Ya, kita tentu harus Iya, harus optimis ya, Iya, bahwa iya. kemudian hasil negosiasi tarif ini bisa menstimulasi ya, Iya. karena ini kan pasokannya lebih didominir Iya. untuk bahan baku kan, begitu. Kan bersamaan sebelum ini kan pemerintah mengeluarkan paket deregulasi Mas. Oke. Kenapa sih investasi asing itu ke Vietnam, ke Bangladesh dan lain sebagainya? Karena memang mungkin isi doing to business kita masih ada permasalahan gitu loh. Oke. Kemudahan dan lain sebagainya, Oke. atau quote unquote ransacking gitu dalam proses perizinan Ya, misalnya ya, gitu. ya. Ya kita harus benahi ini semua gitu. Dwelling time misalnya di pelabuhan, orang kenapa pilih ke Singapura atau negara lain, kita butuh proses ada dwelling time gitu. Makanya ini oke lah, sekalian kita momentum, kita benahi semua yang ada, deregulasinya. Deregulasi jangan dimaknai untuk memudahkan investasi asing masuk, tapi Sekonyong-konyong iya semua gitu kan. tanpa aturan. Deregulasi ini pada konteks supaya FDI investasi asing ini lebih tertarik ke Indonesia, ada isi doing the business dan kepastian hukum itu Mas. Oke. Gitu. Baik, nanti kita lanjutkan Mas Arief. Nah, ini saya geser dulu ke Pak Nyarwi. Ini nyambung nih Ya. dengan apa yang disampaikan Mas Arief tadi. Kita kalau tarik ke belakang ya gitu, di awal-awal bulan bahkan di masa Presiden Jokowi gitu ya. Sepertinya ada yang miss, atau bagaimana kita memaknai bahwa soal FDI, soal ketertarikan interest para investor gitu ya ke Indonesia gitu, menanamkan investment dalam jumlah besar gitu yang kita harapkan sekali, justru kemudian bergeser
gitu ke negara-negara di kawasan yang sama. Dalam konteks ini, narasi publik gitu, narasi komunikasi yang dibangun gitu ya oleh negara gitu ya. Apakah bagaimana Mas Nyarwi ini membaca ini? Apakah dalam konteks ini kita agak kurang optimal mengelola narasi publik gitu ya, narasi yang kemudian memancing investor untuk bisa masuk ke sini? Begini, pertama harus dipilah dulu ya antara narasi tentang kondisi peluang bisnis di Indonesia atau investasi, itu satu poin. Yang kedua, kondisi real yang sudah kita mampu sediakan. Oke. Ekosistem dan lain-lain, itu dua hal juga. Tentu kalau dalam politik diplomasi dan komunikasi internasional, kita nggak bisa, apalagi bicara branding ya, kita nggak bisa sederhana aja Bung Adi, branding apapun dengan secanggih apapun, kalau barangnya itu memang dari sononya udah nggak bagus misalnya, itu akan susah dijual juga kan. Gitu ya. Ya, jadi barangnya dulu, kualitas dan seterusnya ini yang juga harus kita tata. Memang produknya qualified, kompetitif. Setelah itu baru kita bicara brandingnya. Kan gitu. Itu kan semua orang-orang teoretisi, praktisi branding akan mengatakan itu gitu loh. Kenapa? Kita bisa sederhana saja lah dalam dunia bisnis kan, kita tahu ya, komunikasi bisnis. Konsumen tuh bisa tertipu sekali, bisa. Tapi nggak mungkin berkali-kali. Kalau itu berarti kan masuk di lubang yang sama, harusnya kecuali ada sistem eksploitasi. Nah itu lain lagi ya. Nah, atau orang yang ketagihan adiktif misalnya, orang ngomong pinjol lah apalah dan seterusnya, itu lain lagi. Tapi dalam konteks dunia bisnis internasional, ekonomi politik investasi internasional, itu kan ada pertimbangan-pertimbangan rasional dan kondisi-kondisi aktual. Nah, di sini tentu ada era yang berbeda Bung Adi. Kalau di zaman era radio, era yang zaman dulu lah, narasi dan diplomasi itu kan bisa dimanage sepenuhnya oleh aktor-aktor elit, bisa negara, bisa juga representasi elit-elit non negara, tapi hanya beberapa orang, nggak banyak, gitu ya. Di era TV, media mainstream, media massa juga masih sama. Tapi begitu di era internet, media sosial, di era digital, ini nggak bisa lagi. Dominasi aktor-aktor negara nggak bisa lagi, ya. Artinya apakah peran negara tidak penting, pemerintah tidak penting? Sangat penting, tetapi tidak bisa jadi penentu. Nah, disinilah banyak studi-studi yang juga para praktisi ya, yang bicara branding, political branding, termasuk di dalamnya branding nation, itu kemudian mengatakan kita nggak bisa lagi nih, ya misalnya berbicara bahwa ease of doing business Indonesia itu bagus gitu, artinya elit-elitnya itu bikin konferensi, anggap saja begitu ya, sering meeting, kemudian ngasih tahu publikasi. Tapi sementara di lapangan gitu ya, banyak orang nge-vlog, podcast dan seterusnya, ini loh Indonesia udah kayak gini nih, gimana kita susah kayak gini. Kira-kira orang percaya yang mana? Dari sumber elit itu atau dari orang-orang yang biasa aja yang ngisi berbagai ruang media sosial yang kadang-kala bisa juga bias, itu benar gitu loh. Ya, kita investasi di sini nih, kita belum kerja aja udah didatengin tamu rutin misalnya ya. Nah, itu bisa terjadi di mana-mana dan orang bisa bikin konten seperti itu kan gitu. Mungkin orang dia kan ngomong pakai bahasa Indonesia. Iya, tapi platform medsos sekarang kan semuanya ada fasilitas untuk bisa kita ubah subtitlenya gitu loh. Ya kan gitu kan. Jadi kalau kita bicara itu nggak bisa parsial ya, artinya kita butuh strategi yang lebih komprehensif. Branding nation gitu ya. Karena kita bicara direct investment ini nggak cukup menteri meeting ngasih data, ngasih regulasi dan diregulasi tadi kebijakan seperti itu nggak cukup menurut saya. Bisa sih, ini loh, katakanlah negara kami menggaransi dengan kebijakan ini paket insentif apa dan seterusnya, oke. Tapi kan orang berbisnis investasi tidak berjalan, kalau kita bicara FDI ya, itu nggak terjadi di ruang hampa. Orang butuh kondisi berbagai fasilitas space itu, dia ada ekosistemnya, ya, ada lingkungannya dan seterusnya. Ya kalau orang merasa nggak nyaman bagaimana? Kan gitu. Nah, mungkin ya dugaan saya, Indonesia dengan Vietnam
kita harus ingat Indonesia ini negara demokrasi. Oke. Kita demokrasi sudah 25 tahun lebih. Liberalisasinya kadang juga salah paham soal liberalisasi juga kan. Pokoknya apa saja liberal kan gitu. Dia nggak bisa bedakan liberal dengan anarkis kan gitu. Bahwa liberal itu ya tetap membutuhkan regulasi, Iya. bukan kemudian hukum rimba kan gitu. Misalnya contoh begitu, guyonannya kan begitu. Iya. Nah, beda dengan kalau kita tahu Vietnam kan negara masih menganut sistem sosialis kan? Sentralisasinya luar biasa juga. Kita nggak bisa juga hanya membandingkan itu. Nah, tentu lebih mudah kalau secara teoritik ya dalam sistem politik yang seperti itu. Jadi maksudnya kita harus mengubah dari Saya demokratis tidak menjadi mengatakan bahwa non-demokratis. kita harus bergeser itu tidak. Oke. Tapi justru gitu ya. Ini bicara soal public campaign Oke. ya, bahwa untuk menjadikan Indonesia itu mempunyai daya tarik terhadap foreign direct investment, itu bukan hanya peran negara saja, masyarakat, pelaku usaha, semuanya ada tanggung jawab besar, ada agenda besar yang bukan hanya kita apa istilahnya, kita membutuhkan bukan hanya public diplomacy yang untuk tujuan ini, tapi branding nation. Dan branding nation itu elemennya banyak gitu loh. Kan ya tentu keputusan investasi itu ada di elit. Ya, saya setuju. Tapi kan elit-elit ini kan juga ada apa layer-layernya. Ya ada manajer-manajernya ya, dari top manajer sampai yang ke bawahnya, dan dia juga ngumpulin data juga. Ya kan? Dan data ini kan misalnya kita ambil data medsos, kita crawling. Ya kan semua yang masuk di kolam masuk kan gitu. Ya orang teman-teman kita yang konten karena kecewa atau ini ya juga masuk juga kan gitu. Karena tiap belum kerja, belum dapat pendapatan sudah punya banyak tamu tetap. Nah, itu juga masuk juga kan. Karena sumbangan Agustusan belum misalnya begitu kan. Ya walaupun itu kan sifatnya sumbangan, tapi kan ada yang mengatakan kalau kita nggak nyumbang itu gimana ya gitu, misalnya begitu. Jadi artinya gini loh. Ini semua kan membutuhkan kesadaran untuk bahwa ya branding. Selain saya setuju ya secara kelembagaan dan seterusnya, regulasi, kebijakan, jaminan, sistem semuanya harus ditata. Ya, misalnya soal pelabuhan, pelayanan, kemudahan, seterusnya, itu menurut saya juga semua harus ditata. Kualitas layanan harus ditata. Bisa nggak? Sangat mungkin. Ya, kan sering banyak mengatakan begini ya. Orang Indonesia itu kalau di luar negeri tertib tuh, begitu balik Indonesia kok berubah juga kan gitu. Artinya kan ini bicara budaya kan gitu. Bicara budaya juga kan gitu. Artinya kita bisa naik kelas, naik kelas menjadi negara yang punya daya tarik ya bagi investasi. Itu menurut saya sangat mungkin. Tetapi memang ini nggak hanya buat PR-nya bukan hanya elit, tapi butuh transformasi budaya yang itu perlu dilakukan dengan social campaign juga. Ya, menyadarkan itu masyarakat kita punya sama-sama nih tanggung jawab bersama nih. Ya, tertarik dengan branding nation tadi. Ini kan pasti streamingnya adalah komunikasi. Strategi komunikasi apa yang perlu selain tadi soal transformasi culture ya, yang perlu dilakukan oleh state gitu, yang perlu dilakukan oleh aktor-aktor non state gitu ya, pelaku usaha dan seterusnya gitu ya, apa menurut? Ya tentu banyak ya Bung Ali ya. Paling enggak itu kehadiran dulu dari sebuah entitas, keberadaan sebuah negara dulu di berbagai wilayah. Tidaknya ya. Saya contohkan gini lah. Orang mengenal Vietnam, mengenal Thailand, mengenal banyak negara ya. Maksudnya orang di Eropa, orang di Amerika, ya orang di luar negara itu ya. Itu kan biasanya dari produk. Dari produk. Contohnya gini deh. Dulu saya, ini jadi romantisme ya. Dulu waktu saya awal-awal kuliah di Inggris misalnya, kita kan memang DNA-nya DNA Asia kan. Jadi makanannya juga kira-kira dicari Asia kan gitu. Suatu saat saya kan orang kampung aslinya Mas Ali. Suka minum es kelapa, ya kan gitu. Ya kalau di Jakarta atau di Jogja kan gampang ya. Kita tinggal pinggir jalan banyak itu tukang jualan kelapa kan gitu yang masih segar. Nah, tentu saya ke Asian Shop. Saya masih ingat ketika muncul yang pertama itu kan saya tidak suka produk yang di luar itu. Kan ada itu, saya tidak sebut merek ya. Saya pengen yang organik, saya pengen yang gitu. Saya ke Asian Shop, kemudian dapatlah produk
kelapa itu yang di kaleng itu. Produk pertama yang muncul produk Thailand. Oke. Waktu 2012 saya kuliah di Inggris. Ya, harganya oke, enak juga, bagus gitu ya, dan seterusnya. Setelah itu tahun berikutnya masuk produk Vietnam, lebih murah, nggak kalah ini juga kualitasnya. Produk Thailand masih ada? Masih ada, Oke. tapi kan kemudian hadir produk baru punya Oke. Vietnam tadi. Itu saya contohkan. Oke. Nah, saya juga sempat tanya, itu ceritanya seperti apa sih mereka? Saya dapat cerita, ini mungkin bisa dicek juga apakah masih valid apa enggak ya. Tapi di masa itu saya pernah dengar cerita pesawat kargo Thailand itu tiap minggu bahkan ya, mungkin bisa lebih ya, seminggu berapa kali mungkin waktu itu istilahnya selain kalau produk tertentu kan harus lewat kargo ya, angkatan lewat udara ya. Ada yang mungkin lewat laut juga bisa. Nah, tapi mungkin yang cepat kan udara. Itu sering gitu loh. Mereka kan jadi kayak kehadiran, oh ini produk negara ini nih. Seperti itu di negara lain. Ini kan seperti bukan hanya orang yang menjadi brand ambassador, tapi produk itu sendiri juga brand ambassador. Nah, kalau dia lihat bahwa oh ini kok menarik, ini kok performance, apalagi kalau kita cek perusahaan ya, potensi bisnisnya ini, oh kita kayaknya investasi deh, kan gitu, ke negara ini misalnya, kita kelola ini, kelola itu dan seterusnya misalnya begitu. Jadi proses komunikasi itu tidak harus juga manusia juga gitu loh. Kehadiran produk brand di sebuah negara itu juga penting, dan ada standar value. Biasanya kalau orang pengen merujuk Indonesia itu negara kayak apa, sampai muncul di mindset top of mind atau kelas menengah atau bahkan investor, Indonesia itu negara yang paling ramai investasi misalnya begitu. Saya kira itu akan lain, investasi sektor apa ini. Selama ini kan misalnya tambang, nggak sih yang di luar tambang misalnya begitu, contoh gitu ya. Jadi ini kan merubah, memang targetnya mindset elit, tapi kan balik lagi opini itu kalau masyarakat kemudian terus membicarakan di negara tersebut ya, punya persepsi, punya image gitu ya, Indonesia itu negara ini seperti ini, itu saya kira akan punya daya tarik. Apalagi misalnya kita bukan hanya dalam konteks penting tujuan investasi loh, kita punya daya tarik juga, di mana potensi ekonomi kita masih luar biasa untuk digarap. Betul. Sumber daya manusianya juga potensial juga. Ya dulu sering dikritik sih, masa Indonesia hanya mengandalkan upah buruh yang murah gitu ya. Tapi paling tidak itu jadi pintu awal, dan saya bukan saya empati ke teman-teman buruh. Memang harus ada kenaikan dan seterusnya iya. Tapi memang ini kan juga daya tarik juga supaya datang duluan untuk berinvestasi. Dan satu poin lagi, ini nanti Mas Arif bisa elaborasi, Indonesia nggak hanya tempat tujuan investasi yang potensial, pasar yang besar kita betul, terbesar di Asia Tenggara loh. Betul. Nah artinya apa? Ini kan potensinya ada gitu loh. Nah cuma memang butuh tadi nation branding, campaign, dan continue gitu, continue. Dan ini nggak bisa dengan bahasa-bahasa elit. Ya artinya gini, kita orang kan biasanya kalau dalam dunia marketing itu kita nggak hanya dengan hard selling juga kan, kita butuh soft selling kan. Kadang-kadang yang masuk itu kan soft selling, bukan hard selling kan, kira-kira gitu kan. Yang nempel di benak ini kan ya intinya kan ke sana. Nah ini butuh inovasi-inovasi itu saya kira. Baik, Mas Arif, ini terkait soal daya saing, negosiasi tarif, kemudian ini dari mana kita harus memulai? Apa yang harus diupayakan oleh negara untuk dapat meningkatkan daya saing produk kita? Sebelum bicara Mas, ini kan ada lesson beberapa kali Mas, yang namanya retaliasi ya, perang tarif diikuti serangan balasan Mas. Sebelum perang dunia kedua misalnya Mas, dulu Amerika mengeluarkan smooth holiday tarif Mas, tahun setelah pasca depresi tahun 30-an terhadap 20 produk impor. Kanada balas dengan tarif tinggi untuk produk AS, kemudian Inggris juga membalas dengan Imperial Preference itu tahun 32. Prancis dan Jerman juga menaikkan tarif impor. Ini kan eskalasi yang terjadi di konteks perdagangan sampai akhirnya terjadi perang Mas.
Nah, GATT dan berkembang menjadi WTO ini kan sebenarnya untuk mencegah terjadinya retaliasi dan proteksionisme global pada saat masa depresi. Tapi ini kan dirubah lagi gitu. Kita pengalaman Mas, misalnya saat tahun 73 dulu pertumbuhan ekonomi dunia sampai 6,40%. Dalam 2 tahun turun menjadi 0,56. Itu kan gara-gara krisis minyak, ada perang Israel versus koalisi Arab Mesir Suriah, ada revolusi Iran tahun 79, negara-negara OPEC seperti Arab Saudi, Kuwait, Emirat Arab menahan minyak, Barat respon dengan diversifikasi energi dan tarif impor minyak. Akhirnya pertumbuhan 6,4 turun jadi 0,6 hanya dalam waktu 2 tahun. Kemudian globalisasi tahap kedua itu pasca runtuhnya blok Soviet tahun 90, perang gitu dingin. kan. Ya. Krisis Asia itu pemicunya sehingga negara-negara dorong menurunkan tarif, mendorong investasi besar-besaran. Ini kan konsep anti retaliasi atau globalisasi tahap kedua kan dimulai di situ, Mas. Dampaknya pertumbuhan ekonomi global naik signifikan dari tahun 2008 sampai sebelum krisis global gitu kan, sampai 4,4 gitu kan. Tahun 97 saat itu tahun 91 runtuhnya blok Soviet itu kan pertumbuhan global 1,21 Mas. Kemudian setelah dibuka anti retaliasi globalisasi pertumbuhan ekonomi dunia ini gitu. Nah, di saat seperti ini gitu kan, karena global power dominasi terancam dan ini sebagai bagian kepentingan keamanan nasional. Karena kalau negara maju kan keamanan nasional kan termasuk ekonomi, Mas. Gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian yang terkait tadi apa tadi pertanyaannya, Mas, yang Ya, soal ya saya tertarik dengan daya saing tadi. Artinya itu kan bisa dimaknai sebagai sebuah kehadiran ya, kehadiran negara gitu. Bagaimana sih maksudnya gini, kehadiran negara itu tadi kan bisa diwakili kalau kata Mas Nyarwi ini oleh sebuah produk gitu ya, produk kita yang berada di luar gitu. Bagaimana kita meningkatkan daya saing produk kita? Pak Prabowo kan sudah mengawali konsolidasi di BRICS, Mas. ASEAN, di MIKTA, Uni Eropa, Gulf Cooperation Council, yang itu representasi plus Jepang itu hampir 85% tadi ya. Nah, ini kan juga sebagai upaya, Mas, menghentikan ini, Mas, tensi ini. Bahwa kita harus nekan bareng nih Amerika, Tiongkok, karena dia share ekspornya tadi kan paling besar. Kita hanya 1%, Mas. Kita mau teriak apa nggak itu pengaruh mungkin terhadap perekonomian atau perdagangan dunia. Nah, pengalaman retaliasi tadi yang dampaknya luar biasa gitu kan, kita hentikan, itu diplomasi ekonominya begitu. Kita kan posisinya kayak Tiongkok, Mas, tahun 70 dulu hanya 0,59%. Kita kan 1% nih, Mas. Nah, bagaimana cukup cepat sampai join WTO 3,53 dan sekarang mendominasi kan gitu. Tahapan apa yang disiapkan gitu. Baik dari sisi apa tadi untuk meningkatkan daya saing ya berarti kan produk kita ya memang harus kompetitif gitu. Gitu. Produk kompetitif ya kuncinya di bahan baku. Nah, sementara pemenuhan bahan baku kita nggak ada intervensi dari negara. Nah, makanya upaya misalnya mengimpor bahan baku tadi kapas dan lain sebagainya tadi, barang modal ini langkah progresif menurut saya ya, Mas ya, pada konteks untuk menjaga pelaku industri gitu. Deregulasi sepanjang untuk kepentingan pelaku industri ya ini bagus gitu. Kayak terakhir misalnya konsep TKDN gitu. Itu kan pada konteks affiliate comparative advantage gitu. Daya saing kita ini kan dilihat dari affiliate comparative advantage kita. Ketika barang kita ini 85% menguasai Amerika, 51% ekspor kelapa sawit dunia, berarti kan kita punya daya saing tinggi nih untuk kelapa sawit gitu. Nah, mungkin untuk produk-produk dengan daya saing yang agak lemah, kayak misalnya perangkat telepon,
kemudian semikonduktor. Oke lah kita relaksasi TKDN dulu sampai kita benar-benar bisa tadi Mas join dengan perusahaan lokal, transfer SDM, transfer teknologi. Gitu. Ada step gitu Mas, ada step yang sehingga ketika Tiongkok memutuskan join WTO, kan begini Mas, pada ini mungkin sisi hubungan internasional ya Mas ya. Ketika rivalitas dengan Rusia gitu, Shanghai Communique, Richard Nixon datang ke Shanghai gitu, menganggap ini quote and quote most favored nation gitu, untuk mengurangi dominasi Rusia dibina gitu kan, sampai join WTO itu kan di bawah guidance United States gitu. Nah John Mearsheimer mengajar di Chicago kan kritik ada blunder gitu loh, ini menjadi rival yang baru hari ini malah gitu Mas gitu. Iya. Jadi saya meyakini Mas kalau Jadi sepanjang saya potong deh. ya, Jadi kan negara Tiongkok itu sudah dari zaman bahula dikenal negara pedagang. ya, Makanya kalau di agama itu kan suruh belajarlah sampai yang ke Negeri Cina. ke negeri Cina. Nah ini Amerika mengajari China kan, Yeah. gitu kan, untuk adopt atau mengikuti free trade atau Yeah. liberalisme itu Yeah. ekonomi. Tapi yang diajari lebih pintar. ya, Jadi kesuksesan ekonomi Tiongkok yang mengalahkan Amerika itu sebenarnya murid yang berhasil. Murid yang berhasil Tapi ya. gurunya pening juga kepalanya kan gitu. Jadi akhirnya kan betul Mas. ya akhirnya terjadilah di masa Trump ini. Iya. Ini relasi guru dengan murid ya. Iya, Mas Nyarwi, Mas Arif, ini kita tidak terasa sudah sampai di penghujung program Ngopi Isu. Dan barangkali dari Mas Arif dulu gitu. Ini bisa disampaikan poin-poin dari diskusi kita dan kemudian harapannya terhadap hasil dari negosiasi tarif antara kita dengan US. Ya. Tanpa ada tarif Trump, gitu, kita memang punya pasar ekspor sendiri, kita punya problem dalam sisi mengenai sektor industri, produksi maupun rantai pasok global gitu. Maka momentum ini sebenarnya gitu kita untuk membenahi dari sisi dalam negeri aja, kita benahi betul dari sisi deregulasinya. Paket direlokasi tahap 1 sudah diluncurkan kemarin, itu sepanjang semuanya untuk menguatkan industri dalam negeri kita gitu. Yang kedua, peran politik luar negeri bebas aktif itu, diplomasi ekonomi tetap terjaga, bukan berarti hari ini kita mengikuti United States gitu. Tapi memang kesepakatan itu adalah untuk kepentingan dalam negeri tadi, pangan, energi, pesawat gitu. Karena realitasnya 72% kebutuhan bahan baku kita diimpor Mas gitu. Jadi biar enggak biar tetap terjaga optimisme gitu. Baik. Terima kasih Mas. Baik, makasih Mas Arif. Mas Nyarwi. Ya, sebenarnya gini, tidak mudah ya kepala negara, pemerintahan, seorang presiden di tengah situasi kondisi geopolitik saat ini. Itu nggak hanya di Indonesia, kepala negara manapun menghadapi masalah serupa. Ya, kondisi ekonomi yang menurun. Tadi Mas Arif cerita ya, pertumbuhan ekonomi dunia misalnya begitu. Belum dinamika eskalasi geopolitik dan lain-lain. Memang saya kira gini, komunikasi politik yang dilakukan presiden ya, termasuk Pak Prabowo, itu saya kira penting diarahkan untuk menjaga sustainabilitas ekonomi. Ya, bagaimana ekonomi ini bergerak, ekonomi bisa tumbuh, ya masyarakat bisa bernafas, bisa punya peluang ya. Maka kebijakan-kebijakan terkait dengan negosiasi tarif ini menurut saya harus secara detail dipetakan, ya, kemudian bahkan dianalisis ya, jangan sampai ada yang lewat. Apa peluang kita, opportunity kita, bahkan kemudian menjadi kelemahan kita juga, apa yang harus dilakukan kalau itu dalam tanda petik ya, misalnya kurang menguntungkan ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah semuanya harus dianalisis dan benar-benar dilihat ya data-datanya dan kondisi aktual. Ya, karena apa? Karena kalau kita lihat ya, Pak Prabowo ini kan mimpinya gede banget, pertumbuhan 8%. Sementara kita masih terengah-engah di 4, sekian lah, masih di bawah 5%. Ya.
Nah itu kan mimpi itu saya kira ya bagus. Kalau orang nggak bermimpi bagaimana kan gitu, nggak jalan-jalan kita. Tapi kan gap antara yang kita hadapi ini dengan apa yang kita mimpikan masih terlalu jauh. Nah ini harus pelan-pelan kita kita buat dekat gitu loh. Jadi em, dalam konteks Indonesia, Pak Prabowo kan berkali-kali mengingatkan Hmm. ini ada mazhab baru namanya serakah nomik. Hmm. Jadi tolong dong kira-kira jangan terlalu serakah gitu ya. Dalam konteks geopolitik internasional menurut saya Pak Prabowo ini sudah punya mazhab juga yang bisa menurut saya ya Hmm. disampaikan kepada para pemimpin dunia. Apa? Ya ekonomi yang sustainable, ekonomi yang sama-sama hidup deh. Ya, kenapa? Karena kalau sama-sama ngotot bisa sama-sama mati kita, kan gitu. Ya. Kalau mau negosiasi, apalagi kolaborasi, kita bisa sama-sama hidup, sama-sama tumbuh. Ya, istilahnya yang dia bisa sustainable. Hmm. Jadi dua-duanya penting gitu loh. Hmm. Di dalam domestik, dalam negeri ya diingatkan. Hmm. Secara ekonomi itu bisa ngerusak apa saja, kira-kira gitu. Ke internasional kita butuh kolaborasi untuk sustainable economic growth. Kira-kira itu. Dan itu menurut saya komunikasi politik dalam negeri penting dilakukan dengan pesan tadi. Komunikasi politik internasional saya kira pesan utamanya itu yang perlu dikedepankan, dan Indonesia sebagai leader itu saya kira Pak Prabowo akan punya catatan lebih baik ya. Artinya prestasi yang paling enggak visinya lah diingat oleh para pemimpin dunia. Tidak hanya ASEAN saja, tapi pemimpin dunia. Kebetulan Trump sudah kagum ke Pak Prabowo. Jadi sudah saatnya tentu ya membuat kagum para pemimpin lain gitu, dan rakyat-rakyatnya di negara-negara lain. Iya. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Mas Nyarwi. Ini satu sesi lagi, closing statement singkat padat dari Mas Arif dulu. Eh, Oke, bahwa saya meyakini gitu bahwa Presiden Republik Indonesia dan pemerintah ini punya etikat baik gitu Ya. untuk menghadapi tekanan United States gitu. Waktu tinggal beberapa hari lagi dari 1 Agustus gitu. Maka saya berharap keputusan terbaik gitu untuk menyelamatkan industri dalam negeri, menyelamatkan tenaga kerja kita yang lebih banyak di sektor padat karya. Baik. Dari saya itu, Mas. Terima kasih Mas Arif. Mas Nyarwi singkat padat. Ya, tentu banyak pihak yang berharap ke Pak Prabowo karena Pak Prabowo Presiden Indonesia. Dengan kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati ya, termasuk dengan Trump, saya kira itu baru tahap awal. Tapi yang lebih menjadi PR adalah detail dari operasionalisasi itu semua. Dan di situ saya kira Pak Prabowo nggak bisa kerja sendirian. Baik. Butuh banyak sistem yang mensupportnya, butuh informasi yang memadai, butuh analisis yang cukup, butuh data yang komprehensif, dan kalau perlu mungkin ada berbagai simulasi, dan itu semua saya kira PR penting ya, yang saya kira para menteri, kabinet, kebetulan untuk konteks Amerika kita nggak hanya ngomong Amerika ya, tapi walaupun ini kita belum ada kan duta besar gitu ya, baru ada penugasan kayaknya tapi belum ditempatkan ya. Tapi paling nggak justru di sini yang menjadi tantangan, bagaimana tim ini bisa mengantisipasi hal-hal itu yang kemungkinan pertama jangan sampai itu tanpa sadar ya kita kemudian dirugikan gitu. Nah tentu harus dicari peluang-peluang yang lebih bagus ya untuk ke depan ya. Tadi misalnya UMKM bisa tumbuh gitu ya, padat karya, tenaga kerja, peluangnya, foreign direct investment kalau perlu terbuka, peluangnya terbuka, sehingga mimpi 8% itu ya sama sekarang masih mimpi, itu pelan-pelan ya, kita masih punya optimisme untuk mencapainya. Baik. Ya, terima kasih Mas Nyarwi, Mas Arif. Ini pemirsa sebenarnya kita ini banyak menggali banyak hal. Terima kasih sekali lagi Mas Arif, Mas Nyarwi sudah hadir di studio. Baik, pemirsa, demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya Ali Ramadan beserta kru yang bertugas pada kesempatan ini pamit undur diri, dan semoga diskusi ini bisa membawa manfaat buat kita semua.